Hey Hopop gengs! Sebelumnya kita udah pernah nih menampilkan beberapa hal yang harus dan tidak harus dilakukan saat berkunjung ke Korea Utara, serta gambaran umum yang didapatkan saat berada di sana. Nah, bagi kamu yang udah nyimak video tersebut mungkin akan agak tumpang tindih dengan gambaran berbeda dalam video kali ini. Korea Utara mungkin negara yang tertutup, tapi isinya masih orang-orang yang sama dengan kita, yang melalui proses evolusi dan menghirup udara yang sama. Nah, di video ini kamu tidak akan melihat wajah cemberut, tubuh busung lapar, dan militerisme yang mengerikan. Mari simak hal-hal yang ternyata ada di Korea Utara berikut ini. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Selain makan, manusia membutuhkan kebahagiaan. Dan itu bisa didapatkan salah satunya dengan berekreasi. Berlibur di Korea Utara dianggap mitos oleh orang luar. Nyatanya, Korut memang memiliki tempat hiburan yang hampir sama dengan negara lain. Stasiun TV Jerman DW pernah membuat dokumenter hasil rekaman 3 orang yang melakukan perjalanan di Pyongyang selama 8 tahun. Bagian menarik adalah video ini menunjukkan tempat-tempat hiburan yang berwarna. Ada tempat bermain bowling, di mana semua orang ya bermain bowling. Mereka menikmatinya baik laki maupun perempuan, tua maupun muda. Melempar bola, lalu menjatuhkan pin, tanpa instruksi dan kokang senjata. Kemudian ada taman air, taman bermain dengan beragam jenis permainan airnya. Kolam renang besar, tempat perosotan, dan sudut-sudut bersantai mengeringkan badan. Masuk ke taman air ini, pengunjung hanya perlu membayar 2 euro atau sekitar Rp34.000 per orang. Ya, walaupun terlihat banyak pengunjung dari luar kota yang sepertinya masih canggung dengan kehidupan Pyongyang, mereka tetap menikmatinya dengan mata berbinar-binar. Taman hiburan utama di kota Pyongyang sendiri di belakang monumen The Arc of Triumph Pyongyang. Taman hiburan seperti Dufan dengan bermacam-macam jenis wahana. Di Kora-Kora, semua pengunjung berteriak layaknya manusia lain yang tegang menaiki wahana ini. Teriakan tegang sekaligus happy juga terdengar dari wahana Turbo Drop, kicir-kicir, dan masih banyak lagi. Kemudian di musim gugur atau musim semi, mereka akan beramai-ramai mendatangi Taman Moranbong. Taman kota utama yang rindang dan berbagai spot-spot bersantai. Ada yang menggambar, piknik, menari, dan bernyanyi, serta mencoba kegiatan menembak. Taman ini dibuka pada hari Minggu, dan biasanya dikunjungi para pensiunan yang ingin reuni. Oh ya, ada yang menarik nih dari video garapan Pierre-Olivier François, yakni tarian dan nyanyian yang dilakukan orang-orang Korea Utara. Gerak lambat, seirama nyanyian, serempak dilakukan terlihat sangat harmonis dan teratur. Mirip tarian para pekerja kereta api dalam film besutan Chris Marker di tahun 1956. Di musim panas mereka akan menghabiskan waktu santai di pantai Wonsan, berenang, nongkrong dengan makanan dan minuman, piknik sama keluarga, kemudian menikmati pemandangan pantai dan keramaian, serta sekali lagi menari dan bernyanyi. Lalu di musim dingin, sepertinya di rumah adalah pilihan pertama banyak orang. Jika keluar rumah, jangan lupakan jaket dan penutup telinga dan kepala. Sebab di Pyongyang mungkin kamu akan berlama-lama di luar rumah. Sebab biasanya akan ada tayangan sitkom yang diputar di sebuah layar besar di pusat kota. Satu persatu orang-orang Pyongyang akan berhenti sejenak menontonnya di tengah suhu 15 derajat Celcius. Namun di musim-musim lainnya pada tahun 1994, Korea Utara pernah mengalami hal buruk sampai lupa bersantai, yakni bencana kelaparan besar yang membuat ratusan ribu hingga 2 jutaan orang meninggal. Mengutip National Geographic, rentan waktu 1990-an, Pyongyang dipenuhi wajah-wajah tanpa semangat, berkeliaran menghabiskan waktu dan mencoba melupakan laparnya. Masa-masa itu sepertinya sudah lewat, karena dalam rekaman DW Documentary, Pierre memperlihatkan hal yang berbeda, yakni restoran-restoran banyak dibuka dan gak sedikit pengunjung yang dating. Gak hanya menyantap hidangan, mendengarkan ketukan piano pengiring, serta ada yang hanya nongkrong memesan minuman. Ya, makanan adalah simbol kesejahteraan. Dan jika ada yang datang ke tempat makan bukan sekedar untuk makan, itu berarti udah sejahtera banget ya.
Hal itu bisa terlihat di restoran kapal ini, di mana hidangan mewah dari koki dihidangkan, bisa menyantapnya sambil menikmati pemandangan laut di malam hari. Keesokan harinya pekerja akan kembali ke rutinitas, tapi di musim salju, dalam perjalanan ke kantor atau pabrik, semua pekerja wajib terlibat gotong royong membuang salju yang menghalangi jalan. Ini adalah pemandangan umum di Korea Utara. Terkhusus di Pyongyang, dalam DW Documentary ada beberapa pekerjaan yang mungkin tidak disangka eksis juga di negara tersebut, yakni jasa pemotretan pre-wedding. Pernikahan ternyata hal penting ya di Korut, tapi mengabadikan pernikahan jauh lebih penting. Para juru potret ini akan menginstruksikan gaya kepada calon pengantin atau pengantin, memilih taman bunga, taman kota, atau bangunan penting. Oke, pekerjaan lainnya adalah di sektor wisata. Walaupun di video daftar populer sebelumnya sudah disebutkan bahwa akan ada guide tour yang wajib berada di samping pendatang, namun ternyata ada pekerjaan lain di sektor ini adalah para penjaga cindera mata di pinggir jalan menuju wilayah Kaesong yang berbatasan dengan Korea Selatan. Yang berkunjung rata-rata wisatawan Cina yang rindu pemandangan alam dan ketenangan. Dan pekerja sepatu di pabrik sepatu Ryomon Footwear Factory ini diisi sama 70% wanita. Mereka menghasilkan 1,5 juta sepatu Keds per tahunnya. Dengan peralatan sederhana dan ruangan tidak terlalu besar, pekerja ini ternyata membuat sepatu berdasarkan model sepatu brand luar negeri yang sudah didatangkan. Mereka mempelajari kelemahan produk tersebut, lalu membuat yang lebih baik. Dan setelah bekerja seharian, Pyongyang adalah tempat membuang penat. Memang seharusnya mereka menikmati apa yang mereka hasilkan selama bertahun-tahun. Seperti yang diagung-agungkan oleh negara sosialis. Meski masih ada yang meraup keuntungan lebih besar daripada kaum pekerja ini. Dokumenter dari DW Documentary ini fokus memotret Pyongyang, ibu kota Korea Utara, dengan pemandangan berbeda. Tidak begitu ramai dan macet. Bangunan besar terlihat di mana-mana. Toko-toko berjejer, orang-orang lebih memilih bersepeda dengan polisi lalu lintas berjaga. Masih banyak pohon-pohon di sisi jalan dan orang lalu lalang seperti nggak ada dalam bayangan kediktatoran. Anak sekolah bernyanyi lagu wajib saat apel pagi, bermain perlombaan tali tambang dengan boneka tentara Amerika Serikat di tangannya. Wah, gambarannya agak berbeda ya. Korut sepertinya sedang bertransformasi ke bentuk yang berbeda ya, Pop Gengs. Walaupun melalui tahun-tahun yang buruk dan pemimpinnya dari dulu hingga sekarang, tidak perlu merasakan penderitaan tersebut, setidaknya mereka ternyata tidak lupa cara berkreasi. Oke Pop Gengs, hampir semua materi bisa dilihat di dokumenter garapan Pierre-Olivier François, Patrick Maurus, Claude Clonerec, dan Matthew Pansar yang diupload di DW Documentary. Well, sekian ulasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.